Permainan cantik Timnas U17 ditahan imbang Tajikistan di laga perdana Piala Kemerdekaan 2025. Sialan nih orang, beraninya hina Miss Hilgers dan Timnas Indonesia. Dengan mudahnya dia ngomong kayak begini. Permainan cantik Timnas U17 ditahan imbang Tajikistan di laga perdana Piala Kemerdekaan 2025. Timnas U17 Indonesia membuka langkah di Piala Kemerdekaan 2025 dengan hasil imbang 2-2 melawan Tajikistan di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Turnamen Piala Kemerdekaan 2025 menjadi panggung uji coba strategi bagi pelatih Nova Arianto jelang Piala Dunia U17 2025. Meski Timnas U17 Indonesia berhasil 2 kali unggul pada laga ini, Tajikistan berhasil menyamakan kedudukan di menit-menit akhir. Timnas U17 Indonesia membuka skor pada menit ke-34 melalui tandukan Mierza Firjatullah memanfaatkan umpan silang dari kiri Fadli Alberto Hengga. Namun keunggulan ini tidak bertahan lama, berselang 3 menit, Tajikistan menyamakan kedudukan melalui sepakan terukur Zarif Zoda, Zarif yang mengarah ke sudut kanan gawang Indonesia. Memasuki babak kedua, Timnas U17 Indonesia kembali unggul pada menit ke-50. Gol dicetak Fadli Alberto umpan silang Eizar Jacob Tanjung yang diselesaikan dengan sundulan mematikan. Garuda Nusantara hampir mengamankan kemenangan hingga waktu normal berakhir. Namun, di menit ke-90, pemain pengganti Tajikistan, Ashuralizoda Nazrullo, memanfaatkan operan tarik rekannya untuk membuat skor kembali imbang 2-2. Pandangan pengamat, uji coba yang terencana. Atas hasil ini pengamat sepak bola nasional, Rizal Pahlevi menilai hasil imbang ini tetap memberikan banyak pelajaran positif. Menurutnya, Nova Arianto memang memanfaatkan Piala Kemerdekaan sebagai ajang pemanasan sebelum Piala Dunia U17 2025. Jujur saya merasa puas meskipun kita tidak menang. Saya rasa Coach Nova menggunakan turnamen ini sebagai langkah pemanasan ideal dalam persiapan menuju Piala Dunia U17 nanti, ujar Rizal. Sebab ia menilai, identitas permainan adaptif yang menjadi ciri khas pelatih asal Semarang itu kembali terlihat. Walaupun Indonesia unggul 2 kali dengan strategi menahan keunggulan dengan bermain lebih defensif menjadi bagian dari rencana uji karakter pemain. Saat kebobolan di menit akhir, reaksi tim cukup baik. Bahkan, kita berpeluang menambah gol. Ini menunjukkan adaptasi dan mental yang cukup positif, imbungnya. Belajar dari pengalaman, fokus ke laga selanjutnya untuk itu ia membandingkan permainan kali ini dengan kiprah Timnas U17 Indonesia di kualifikasi Piala Dunia lalu. Saat itu, tim mampu bermain sangat defensif menghadapi Korea Selatan, lalu berubah menjadi agresif di laga selanjutnya. Menurutnya, variasi intensitas permainan inilah yang menjadi kekuatan tim. Melawan Tajikistan, strategi bertahan setelah unggul diduga memang sengaja diterapkan untuk menghadapi tim-tim kuat seperti Brasil, Zambia, dan Honduras di Piala Dunia U17 nanti, serta Mali dan Uzbekistan di laga Piala Kemerdekaan ini. Saya rasa ini persiapan realistis. Lawan di Piala Dunia nanti tidak akan memberi kita banyak ruang. Jadi wajar jika kita berlatih lebih banyak bertahan, kata Rizal Pahlevi. Kini Piala Kemerdekaan 2025 yang diikuti 4 peserta Indonesia, Tajikistan, Mali, dan Uzbekistan yang berlangsung 12-18 Agustus ini, akan menjadi tolak ukur kesiapan Timnas U17 Indonesia sebelum berlaga di level dunia pada November mendatang. Ia menekankan, hasil akhir di turnamen ini tidak terlalu penting. Yang utama adalah rotasi pemain, menit bermain yang merata, dan kondisi fisik yang terjaga. Terlepas dari hasilnya, yang terpenting kita bisa memanfaatkan turnamen ini untuk memberi pengalaman bertanding bagi semua pemain, pungkasnya. Di lain sisi, Nova Arianto menegaskan bahwa laga ini menjadi pengalaman berharga menjelang Piala Dunia U17. Saya ucapkan terima kasih pada pemain yang kerja keras walau hasil akhir kita harus puas dengan imbang, ucap Nova. Secara kualitas, dua tim tampil sangat baik. Intensitas pertandingan juga sangat tinggi, ini menjadi bekal penting sebelum menuju ke Piala Dunia, imbungnya.
Meski demikian, ia melihat hilangnya fokus pemain timnas U17 Indonesia di menit akhir yang membuat gawang Indonesia kebobolan sebagai catatan penting. Itu pelajaran buat kami, bagaimana harus fokus selama 90+4 menit. Gol terjadi di menit sekitar 93, fokus pemain berkurang. Termasuk gol pertama, saya sampaikan ke Becker bahwa kesalahan kecil di pertahanan bisa berakibat fatal, apalagi di level Piala Dunia, tutur Nova Arianto. Sialan nih orang, beraninya hina Miss Hilgers dan timnas Indonesia. Dengan mudahnya dia ngomong kayak begini. Miss Hilgers disebut tak kunjung laku di bursa transfer musim panas ini. Salah satunya karena keputusan Hilgers memilih timnas Indonesia. Pernyataan itu diungkapkan oleh pandit Belanda, Anco Jansen, saat mengomentari nasib Miss Hilgers dengan FC Twente. Menurut ex-pemain PSM Makassar itu, banyak klub tak senang dengan keputusan Hilgers memilih tim Garuda sebagai negara yang ia bela di ajang internasional. Keputusan itu membuat Miss Hilgers harus melakukan perjalanan jauh setiap jeda internasional. Dia juga memilih untuk bermain bagi timnas Indonesia. Klub-klub tak senang dengan hal itu karena dia harus terus-menerus pergi ke Kamboja atau Laos, paparnya. Dianggap rentan cedera, Jansen tak hanya menyebut timnas Indonesia sebagai satu-satunya penyebab Miss Hilgers tidak laku. Anco Jansen juga menilai kondisi fisik pemain berusia 24 tahun itu sebagai faktor lain. Di mata Anco Jansen, Miss Hilgers rentan cedera. Hal ini diduga jadi alasan tak banyak klub yang tertarik dengan pemain FC Twente itu. Dia juga tiba-tiba rentan cedera. Saya rasa tidak banyak klub yang akan membayar sebesar itu sekarang, pungkasnya. Di sisi lain, FC Twente kemungkinan akan meminta mahar besar untuk melepas Miss Hilgers. Bukan tak mungkin jika nantinya tidak ada klub yang mau menebusnya. Pernyataan kontroversial Jansen yang terkait sepak bola Indonesia bukanlah hal baru. Sebelumnya, pernyataan kontroversial juga pernah ia utarakan tentang sepak bola Indonesia. Penyerang yang pernah membela PSM pada tahun 2021 sampai tahun 2022 itu pernah menyebut Indonesia negara miskin. Indonesia disebut memiliki fasilitas, akademi, dan pelatih yang terbatas. Ini membuat sepak bola Indonesia tidak berkembang. Performa Miss Hilgers di FC Twente. Pernyataan Anco Jansen terkait faktor cedera Miss Hilgers dapat dikonfirmasi jika melihat kiprah sang pemain musim lalu. Pemain keturunan Manado yang berposisi sebagai bek itu sempat absen selama 59 hari. Cedera itu membuatnya melewatkan 13 pertandingan FC Twente. Riwayat cedera Miss Hilgers diprediksi dapat memicu klub lain untuk mengambil banyak pertimbangan sebelum memutuskan untuk merekrut. Nilai pasar Miss Hilgers saat ini yakni 6,5 juta euro, 123 miliar rupiah. Sementara itu, kontrak Hilgers di FC Twente akan habis pada tahun depan, tepatnya Juni tahun 2026. Jika tak kunjung mendapatkan tawaran dari klub lain, Hilgers berpotensi pergi secara gratis. Oleh karena itu, FC Twente hanya punya pilihan untuk mempertahankan Hilgers dengan perpanjangan kontrak atau melepas sang pemain secara cuma-cuma tahun depan.